Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam TBS To The Point. Kali ini tamu saya harus mengatakannya sebagai tamu istimewa. Beliau adalah seorang yang mengangkat Garuda terbang tinggi dari posisi sebagai perusahaan yang bangkrut pada tahun 2005. Dan sekarang beliau mengundurkan diri dari pekerjaan yang sudah dijalaninya selama 10 tahun. Kita sambut Emir Shah Shatar. Silakan Pak Emir. Nah, Pak Don. Woi Pak Emir. Sering bertemu di pesawat dan sering saya ikutin perjalanan presiden dan ada Pak Emir di sana. Dan Pak Emir duduk di situ selama hampir 10 tahun. Dan mestinya akan mengundurkan diri pada bulan Maret pada tahun 2015. Tetapi ini 3 bulan lebih cepat. Bagaimana ceritanya Pak Emir? Jadi gini Pak Don, bukan 3 bulan. Bukan 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Dua setengah bulan. 2,5 bulan. Ya. Jadi gini, saya melihatnya begini. Toh saya nanti di RUPS Maret ini tidak mungkin diperpanjang. Karena ada batas waktu maksimumkan 2 kali 10 tahun ya. Lalu saya lihat tahun 2015 ini tahun yang sangat menantang. Ada ASEAN Open Sky dan juga di kuartal pertama itu selalu berat ya. Jadi benar-benar masuk ke tahun 2015 itu harus tim yang benar-benar sudah siap, sudah benar-benar bisa. Begitu memulai Maret itu dia sudah siap. Betul? Bukan Maret, Januari. Januari, oh ya. Harusnya kan. Betul. Nah, jadi saya putuskan karena kebetulan ini saya pikir kalau saya mundur pertengahan Desember ini ya, berarti kan bisa dibuat tim baru. Dan ada yang mereka itu bisa siap untuk masuk ke tahun 2015. Jadi penting sekali bahwa peralihan kepemimpinan itu berjalan dengan bagus gitu ya. Malahan ini kan waktu menterinya masih Pak Dahlan juga waktu saya juga udah bilang sama beliau kan. Saya udah bilang bahwa benar-benar karena Garuda dulu itu penerbangan nggak sampai 200 sehari. Sekarang sudah 600 penerbangan. Jadi begitu banyak ya. Tapi itu karena katanya Ibu Rini nggak terkejut ketika Anda mengannounce itu ke publik. Saya konsultasikan dengan beliau. Saya konsultasikan beliau. Dikonsultasikan. Iya. Pak Emir, saya mungkin berlebihan untuk mengatakan Anda sebagai CEO yang fantastis, setidaknya untuk Garuda. Pertama, Anda adalah dirut yang mungkin paling lama di Garuda. Kemudian yang kedua, Anda masuk dan 1 tahun atau 2 tahun kemudian itu perusahaan itu sebenarnya dinyatakan bangkrut. Lalu sekarang ketika Anda tinggalkan, itu ada Garuda sudah naik menjadi maskapai bintang 5, Skytrack ya biasanya. Iya. Komentar Anda tentang ini? Memang, jadi kalau kita lihat ya Pak, waktu saya masuk awal itu, memang Garuda itu berada tidak dalam posisi yang menguntungkan. Benar-benar equity, modalnya negatif. Kalau modal negatif biasanya kan itu legally itu bankrupt. Ya, harus dinyatakan bangkrut. Tapi karena memang milik pemerintah masih bisa. Lalu pada saat itu pun juga kalau kita lihat bahwa pesawatnya masih tua-tua, lalu armadanya juga di bawah 50. Lalu tahun 2007 itu juga pada waktu itu kita masuk EU ban. Masuk. Iya, berarti kita waktu itu tidak boleh terbang ke Eropa. Betul. Ya kan, karena kita dianggap tidak safe. Betul. Ya kan, itu dimulai dengan kasus Munir kan? Iya benar, waktu itu ada kasus Munir. Waktu saya baru diangkat, yang pertama kali saya temui adalah waktu itu tim pencari fakta Munir itu. Saya temui mereka waktu itu. Lalu juga Garuda pada saat itu waktu saya dilantik, kebetulan aja waktu itu di majalah Wall Street Journal itu mereka membahas mengenai airline di Asia. Ada kata-kata yang khusus yang waktu itu menterinya Pak Sugiarto dibilang bahwa ironis bahwa Indonesia negara terbesar, salah satu negara terbesar di Asia, tetapi airline-nya itu tidak ada di radar screen daripada itu mungkin yang menjelaskan kenapa Anda mengeluarkan buku. Saya kebetulan ikutin peluncurannya. Coba kita lihat buku ini. Ada covernya yang bisa dilihat, From $1 to $1 billion Company, yang waktu itu diluncurkan di Dharma Wangsa, Pak Emir. Ini ceritanya tentang apa kira-kira? Jadi ini ceritanya sudah tentang transformasi Garuda. Transformasi Garuda ya. Ceritanya gini Pak, mengenai buku ini. Kan saya diminta jadi pembicara banyak di universitas, malahan juga di
apa namanya di Sydney juga sempat ya mereka minta, dan juga mereka bilang, Pak Emir, I think Anda mesti share apa yang dilakukan, paling tidak orang tahu, bisa pakai referensi, ya kan. Jadi waktu itu akhirnya saya tanya ke Pak Renaud, karena Pak Renaud itu kan, beliau itu kan akademisi ya. Saya bilang, Pak, tolong jadi biar saya bayar hutang nih, saya bilang nggak enak saya merasa berhutang. Jadi saya ceritakan aja, saya ceritakan apa, lalu kita sama-sama kita buat. Jadi seluruh proses transformasi itu ada dalam tulisan-tulisan yang ada di sini, untuk kemudian orang tahu, oh dari sekian ke sekian, lalu kemudian sampailah dia dinyatakan sebagai perusahaan besar. Betul. Sekarang. Tahapan-tahapannya, apa yang dilakukan. Kadang-kadang kan hal-hal ini simple, tapi nggak kepikiran gitu, Pak. Saya membaca bukunya, memang kisah-kisahnya itu banyak kisah-kisah kecil, ringan, tapi mengatakan sesuatu yang besar sebetulnya. Bahkan di situ bercerita tentang mengapa Anda yang ditunjuk di situ itu menarik. Robbie Johan yang kemudian merekomendasikan Anda, kalau tidak salah begitu. Bukan begitu, Pak Emir? Betul. Beliau itu kan mentor saya lah, very senior ya. Betul. Dan kenapa Anda pada waktu itu? Saya terus terang waktu itu, Pak, waktu saya ditawarin sama oleh Pak Sugiarto. Dari gaji besar di Citibank, di Hong Kong lagi. Dulu waktu Pak Robi menarik saya jadi direktur keuangan, saya di Hong Kong. Wah, iya. Nah, pada waktu itu, habis itu saya 5 tahun kelar, saya ke Bank Danamon sebagai wakil dirut Bank Danamon. Sebagai wakil dirut Bank Danamon dipanggil lagi oleh Pak Sugiarto untuk memimpin Garuda. Dan inilah hasilnya. Pak Emir, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut. Kembali bersama saya dan Emir Syahsatar dalam DBS To The Point. Pak Emir, tadi kita sudah bicara bagaimana fantastisnya perkembangan Garuda. Nanti penonton bisa lihat grafis-grafis yang bisa kita sajikan dan menjadi bintang 5. Tetapi pada tahun ketika Anda turun ini, performance keuangan Garuda itu turun dan bahkan dikatakan sebagai rugi. Sebetulnya apa yang terjadi? Jadi gini, Pak, kalau kita lihat ya, kita lihat bahwa Indonesia ini kan negara yang tumbuh terus. Dan marketnya ini akan tumbuh. Ya. Jadi, kelas menengah kita tumbuh banyak. Apalagi McKinsey mengatakan kelas menengah kita hampir menjadi 135 juta dari 50 juta sekarang, Pak. Berarti apa artinya? Bahwa kita negara kepulauan, berarti airline akan benar-benar pegang peranan. Dan bisnis airline akan benar-benar menjanjikan. Nah, oleh sebab itu kita investasi. Kita investasi bagaimana agar jangan kita ketinggalan. Sebab itu waktu kita lakukan Garuda ini, pertama-tama kan kita bilang namanya restructuring phase. Jadi restructuring phase. Benar-benar ya. Jadi kita survival dulu, restructuring, habis itu kita growth. Nah, sekarang ini kita di growth. Di growth stage, Pak ya. Di mana kita harus investasi, dan Bapak tahulah di investasi itu tidak langsung menghasilkan. Itu betul. Kalau kita lihat dari kurun waktu 2009 sampai sekarang, rata-rata pesawat Garuda itu bertambah, Pak. Hampir 18 pesawat every year. Ya, jadi gini, awam saja perlu paham ini, bahwa investasi ini kemudian kan menambah banyak armada baru. Itu berarti destinasinya juga bertambah. Baik domestik maupun internasional rutenya. Itu berarti operasional juga kan akan lebih besar. Nah, lalu sekarang kalau kita lihat misalnya destinasi itu tambah banyak sekali, bukan? Banyak sekali. Jadi kalau kita lihat dari pesawat aja, Pak ya. Pesawat itu kira-kira bertambah dari 48 di tahun 96. Sekarang ini mencapai akhir tahun sekitar 160 pesawat. Ya. Angkanya terlihat. Iya. Lalu kalau kita lihat dari penumpang yang kita angkut dari 9 juta di tahun 2006, sekarang ini tahun lalu aja deh paling gampang itu sudah 25 juta. Penumpang yang keangkut. Dari 9 ke... Betul. Dan kalau kita lihat 25 juta. Rata-rata market Indonesia ini naik double digit terus, Pak. Sekarang aja walaupun perekonomian Indonesia agak turun, ya, tetapi tetap naik. Nah, pertanyaan Pak Nun kan kenapa kita rugi? Itu betul. Ya kan. Nah, satu kita lihat bahwa memang tekanan daripada apa namanya yang kita expect Indonesia naik begini, ternyata naik juga tapi naiknya agak landai, sehingga demand tidak sebesar itu. Ya. Kedua, bahwa kita lihat airline di region ini semuanya ini merugi.
Ya, karena kenapa? Kompetisi pasar ini sangat ketat. Ya, hasilnya adalah peringkat Garuda. Mungkin perlu umum tahu bahwa peringkat Garuda dari langkah yang Anda lakukan ini seperti ini. Di grafiknya coba kita lihat. Tolong Pak Emir jelaskan ini. Jadi, ya. 2011 benar peringkat ke-19? Betul, betul. Terus, 2010 sama sekali nggak ada peringkat kita waktu itu. Belum di peringkat. 2010 belum masuk terus? Sampai kemudian 2014 peringkat ke-7? Ke-7. Dari 10 airline di dunia, Pak. Ya? Dari 10 airline di dunia? Iya, di dunia. Maksud dari 10 airline itu apa? Jadi gini, itu selalu dilihatkan airline-airline yang terbaik. Oh, yang top 10? Yang top 10. Top 10. Terus terang, yang top 10 ini airline-airline besar-besar, Betul. modalnya juga besar, ya Pak ya. Kita tahu itu Singapore Airlines, Cathay, Qatar, Emirates, Etihad, yang benar-benar pemegang sahamnya itu kuat sekali. Untuk kita masuk di 7 itu benar-benar saya rasa suatu achievement. Kalau kita dalam bahasa uang gitu, kira-kira pemerintah harus ngapain untuk meneruskan ini? Kalau kita lihat dari permodalan Pak ya, paling tidak kalau kita mau terus Garuda ke depan, paling tidak itu butuh hampir 600 sampai 700 juta dolar. 600 sampai 700 juta dolar. Modal untuk tambahan. berapa tahun tadi? Untuk sampai tahun 2025. Sampai 2025 Pak ya. 20 sampai 25. Iya, karena mau tidak mau kan neracanya harus kuat juga kan Pak. Tapi betul Pak Emir, saya rasa mungkin bagi orang-orang yang tidak selalu tidak bepergian ya, orang tidak akan melihat bahwa itu ada perbedaan antara Garuda sekarang dengan kalau kita naik Singapore Airlines dan lain-lain ya. Kita rasa bahwa naik Garuda itu sekarang sebuah proud sebetulnya, untuk sebuah kebanggaan. Tapi yang menarik juga untuk dilihat adalah bahwa sekarang rute-rute internasional yang Anda kembangkan kan sudah banyak ya. Betul. Tapi itu juga menjadi pertanyaan sebetulnya. Apakah dengan masuk di Skytrack, di SkyTeam, itu apa manfaatnya? Jadi SkyTeam ini gini Pak, kalau kita ini kayak misalnya seperti airline kayak Emirates atau Etihad atau Qatar gitu Pak ya, yang modalnya kuat bisa investasi pesawat banyak, kita nggak perlu masuk aliansi. Tidak perlu masuk aliansi. Ya, kita terbangin aja kemana-mana karena modal kita kuat, pesawat kita banyak kan Pak ya. Tapi kan kita punya keterbatasan. Betul. Dan kita inginkan bahwa kalau orang naik Garuda ke seluruh dunia dia bisa connect kemana-mana. Nah, oleh sebab itu karena dengan kita masuk SkyTeam, kita bisa menjangkau 1064 destinasi di dunia, ya Pak ya. Nah, jadi ini yang kita mau lakukan. Jadi misalnya Pak Don mau terbang ke Amerika Latin, itu bisa ada Aerolíneas Argentina yang bisa connect. Mau ke Meksiko, ada Aero Meksiko. Ke Tokyo bisa nyambung langsung. Oleh sebab ini tujuannya, itu pertama. Dan kedua, kalau kita masuk di aliansi itu, mau tidak mau kita standar kita harus ini benar-benar global. Standar global. Harus global Pak. Dan kita dipaksakan karyawan Garuda harus benar-benar melakukan ini. Jadi kita benar-benar harus global standard ya. Nah ini satu hal juga yang positif untuk kita ya. Jadi kita memacu diri kita agar benar-benar ahead terus Pak. Gitu. Pak Emir, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Okay. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kami akan segera kembali. Kembali bersama saya dan Emir Syahsatar dalam DBS To The Point. Pak Emir, baru saja Anda menyinggung sedikit persaingan internasional. Dan kita tahu betapa ketatnya begitu. Di tengah-tengah harga bahan bakar yang begitu menjulang. Gitu. Tapi kemudian ada juga persaingan domestik kita yang juga tidak gampang. Bahkan sudah ada airline yang sudah tidak beroperasi lagi sekarang, itu adalah Batavia dan Mandala. Kalau Anda lihat persaingan domestik ini seperti apa? Jadi domestik kita ini berkembang terus Pak. Betul. Dan kita pun juga benar-benar investasi di rute-rute domestik. Rute domestik ya. Contohnya aja Pak ya, destinasi yang kita terbangkan di tahun 2010 itu hanya 30. Sekarang ini sudah 50 ya Pak ya. Penerbangan kita tahun 2010 hanya 220 Pak. 220 per hari ya. Per hari untuk sekarang domestik. menjadi sekarang hampir 480 penerbangan lah. Ya. Ya. Sehingga dua kali lipat dalam kurun waktu 4 tahun Pak ya, 2010 sampai sekarang ya. Jadi benar-benar kita benar-benar pastikan bahwa kita jangan sampai hilang market share. Betul. Karena ya kalau kita hilang market share ini benar-benar ya akhirnya kita nggak ada juga nggak ada bedanya gitu. Itu betul. Pak ya. Nah, yang berat ini di domestik adalah
tiketnya itu kan rupiah, Pak. Iya. Garuda masih untung. Garuda itu kita Karena 45% masih US dollar income-nya. Karena rute internasionalnya. Iya, 45% masih 45 Pak ya. Jadi masih bagus. 55 baru itu adalah rupiah. Ya kan? Walaupun masih ada gap sekitar 20% ya. Tapi dibandingkan yang lain-lain adalah masih oke. Karena Bapak lihat depresiasi kalau kita lihat year on year rupiah itu hampir 18%, Pak. Depresiasinya rupiah dibanding US rupiah dollar. dibanding US dollar. Ya, tidak menguntungkan para airline di tempat domestik. kita atau domestik. Apa saja itu, Pak Emir? Contohnya Pak ya, misalnya import daripada spare parts. Impor spare part. Ya, untuk pesawat. Di mana-mana itu tidak ada pajaknya. Di sini kita ada. Ya, walaupun nanti itu bisa diminta kembali, tetapi kan jeda waktu dan kita tidak ada. Kedua, kita juga lihat bahwa aftur yang 40-50% dalam dalam yang biayanya pesawat airline itu kalau kita lihat aftur di sini kurang lebih 11-12% lebih mahal daripada di region. 11-12% lebih mahal daripada di region. Pendek aja, kenapa bisa lebih mahal kita? Sekarang ini karena ada pihak ketiga, trader dan lain-lain atau apa? Enggak, karena kita belinya kan satu dari satu supplier kan? Iya, dari satu supplier. Iya, mau tidak mau. Mau tidak mau. Iya kan. Nah, kalau di luar kita bisa pilih supplier mana kita langsung yang kita mau. Jadi itu suatu hal juga bukan hanya Garuda, semua airline ini karena ini penting sekali harus diperbaiki atau diselesaikan. Nanti kalau ASEAN Open Sky Pak, kita ini airline Indonesia ini nggak level playing field. Iya, karena mereka punya bahan bakar lebih murah daripada kita. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah jadi banyak hal-hal yang tantangan ke depan sehingga benar-benar ya ini kembali lagi 2015 adalah suatu pendek karena dolar sekarang juga sedang menguat dan sangat kuat dan rupiah sudah 13.000 begitu. Pandangan Anda tentang ini untuk penerbangan kita gimana? Jadi Pak, ya saya tidak melihat bahwa ini mungkin kalau bisa stable di 13.000 bagus lah. Paling tidak bisa mengadjust semua struktur biaya dan lain-lain Pak ya untuk itu ya. Karena untuk Garuda sendiri Pak ya, setiap $100 pelemahan itu impact-nya kurang lebih 10 juta setahun Pak. Wow, setiap berapa tadi? 100 rupiah pelemahan terhadap US dollar. Pelemahan terhadap US dollar itu 10 juta impact-nya. 10 juta. Tambahan biaya 10 juta ya Pak ya. Nah, 10 juta US maksudnya? 10 juta US. Tetapi kan ada juga yang bagus juga adalah minyak kan turun nih Pak. Betul, minyak turun. Nah, tapi aftur juga bisa turun? Aftur turun. Otomatis aftur turun, ya. Tapi kita ingin lebih turun kepada ke market, yang benar market Pak ya. Nah ini yang diharapkan oleh industri penerbangan Pak ya. Untuk Garuda 1 sen harga aftur turun itu impact-nya $17 juta. Oh, 1 sen harga aftur turun ya, per liter ya, 1 sen per liter. Ya, 17 juta US. Iya, betul. Sekarang per tahun. Wow. Per tahun. Sekarang ini sudah turun lebih dari 10 sen hampir 12 sen turunnya. Jadi banyak dong. Jadi cukup banyak ya. Jadi agak bisa di offset juga ya, agak bisa di offset. Tapi mau tidak mau 2015 saya bilang tahun yang menantang, tapi saya sih harapkan bahwa investasi rute-rute baru sudah mulai menghasilkan, lalu efisiensi sudah menghasilkan juga. Ya, sebagai mantan dirut yang baru beberapa hari ini kan, Anda sebetulnya sangat ingin bahwa ini juga akan tetap berjalan, lalu kemudian akan ada hasilnya. Betul. Kalau ini jalan seperti roadmap yang Anda buat. Betul. Karena saya melihatnya gini Pak, ini tim di Garuda ini sudah cukup panjang dan saya rasa apa yang saya hasilkan ini adalah hasil karya semua orang di Garuda. Pak Emir, kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kami akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali. Kembali bersama saya dan Emir Syahsatar dalam DPS To The Point. Pak Emir, sebetulnya Anda 15 tahun di Garuda. Sampai-sampai di grup WhatsApp itu saya berani mengatakan Garuda adalah Emir Syahsatar, Emir Syahsatar adalah Garuda. Mungkin berlebihan, tapi 15 tahun itu adalah posisi yang kurun waktu yang sangat lama. Apa yang enak dan apa yang tidak enak sebetulnya selama Anda di situ? Pendek. Yang nggak enak, waktu nggak enak itu Pak ya, gini, bisnis ini adalah hubungan dengan jiwa manusia Pak. Kalau kita salah-salah ini ya, setiap hari 24 jam tuh saya selalu
mikir terus. Karena pesawat kita terbang kemana-mana. Dan ini kejadian yang benar-benar kejadian waktu Jogja, Pak. Waktu di Jogja ya. Waktu Jogja. Saya ingat banget, saya pagi-pagi mau ke kantor, terjadi kecelakaan, saya langsung belok ke airport. Ya, pada waktu itu kantor masih di Merdeka Selatan. Betul. Saya belok ke airport, langsung saya berangkat. Enaknya apa? Kalau enaknya saya gini Pak, apa yang kita lakukan semua di Garuda ini adalah hasil kerja keras semua orang di Garuda. Dan dan kelihatan bahwa ada kemajuan dan apresiasi dari orang. Nah, ini benar-benar kita jadi merasakan apa yang kita lakukan, orang senang nih, ada hasilnya gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang benar-benar enak dan benar-benar. Dan suatu achievement saya rasa yang benar-benar adalah waktu Garuda itu go public. Oh, achievement itu besar ya. Itu karena banyak bangkir-bangkir dan lain-lain tidak percaya bahwa Garuda, termasuk senior-senior saya. Apa arti peringkat 7 bagi Anda dari top 10 penerbangan di seluruh dunia? Jadi gini Pak, branding di airline itu penting Pak. Betul. Ya. Nah, kita itu mau mempunyai global brand, ya, sehingga benar-benar kita harus benar-benar make sure bahwa Garuda itu brandnya itu kuat. Itu sesuatu hal menurut saya jangan being in the top 10, Pak. 20 besar pun sebetulnya betul. Sesuatu. Saya bacakan aja Pak, di tahun 2014, betul. Ya, yang di atas kita itu Pak ya, itu adalah Cathay, betul. Qatar, Singapore Airlines, Emirates, Turkish Airlines, dan ANA. Ini semua dari tempat-tempat kaya raya. Airline yang dulu mengajarkan kita, yang zaman Belanda dulu Pak, itu tidak masuk. Pak Emir, ini ada beberapa foto yang teman-teman saya, produser saya cari di mana-mana, dan kemudian bertemulah beberapa foto ini. Dan Anda mungkin perlu ini, Anda lagi mencuci sepeda, ini apa ceritanya? Hobi saya sepeda Pak. Hobi sepeda. Ini baru hobi saya mungkin 5 tahun ya Pak. Tapi ternyata sepeda itu bukan hanya sehat, bukan hanya enak di pikiran. Ini salah satu juga sepeda bagus dekat dengan karyawan. Jadi kita punya namanya G2C2 Pak. Ya, Garuda Group Cycling Community. Kalau ini saya bilang kalau bisa kejar silahkan kejar gitu. Yang ini gambar sedang apa nih? Sorry. Ini lagi di Maninjau itu Pak. Nah, ini kita lagi di Lombok ini Pak. Menambahkan bisnis. Jadi udah sehat. Sudah sehat, jaringan bisnis, dekat dengan karyawan, dan bisa tahu info-info apa yang terjadi di perusahaan. Tapi menarik, mestinya Anda harus bawa pesawat bukan naik sepeda gitu. Nggak sampai sebenarnya pesawat. Itu terus ada gambar, ini ada gambar Liverpool. Iya. Coba kita lihat. Ini. Liverpool ini gini Pak. Tadi saya katakan branding itu penting di airline ini Pak ya. Sama aja kayak di banking, branding itu penting karena confidence orang terhadap brand itu sangat penting untuk naik. Nah, kalau kita mau global brand, ya kita bisa aja Pak, misalnya modelnya kita seperti Emirates, stadion dibeli, semua dibeli, iklan. Tapi kan kita dananya terbatas. Nah, caranya bagaimana? Kita dampingan dengan yang punya sudah global brand. Iya, brand juga bagus. Iya. Nah, oleh sebab itu kita dengan Liverpool, dengan GE, dan jadi benar-benar kita meningkatkan branding kita, Pak. Ya. Nah, itu pun juga ada hitungannya, Pak. Kita lihat yang fans terbesar di dunia ini, ya, kalau dari Premier League ada Liverpool. Itu betul. Yang duduk sebagai pilot baru Garuda adalah Mas Arief Wibowo. Ya. Itu juga adalah orang Garuda. Apa yang Anda harapkan? Saya terus terang sangat confident dengan manajemen yang sekarang ini di bawah Pak Arief ya. Karena pengalaman Pak Arief untuk membawa Citylink. Betul, bawa Citylink ini. Citylink waktu beliau masuk itu juga benar-benar kondisi tidak bagus. Dalam kurun waktu less than 3 years sudah kelihatan. Diharapkan tahun ini bisa mengangkat 8 juta penumpang. Ya kan? Namun tantangan masih banyak ya, karena ke depan Garuda ini untuk kita survive di dunia internasional maupun domestik, 3 hal Pak kita perlu. Kita perlu world class people, world class process, and world class technology. Good. Ini mesti consistently kita mesti lakukan ini dan always ahead of the competitors. Pak Emir, terakhir, apa arti setelah Garuda menjadi maskapai bintang 5? Ya, saya melihatnya gini Pak, kita ini bintang 5 hanya ada 7 di dunia yang bintang 5.
Dan benar-benar ya saya melihat ini adalah sesuatu hal yang investasi yang kita lakukan dari sudut branding dan lain-lain, sehingga benar-benar ini semua satu modal untuk Garuda terbang lebih tinggi, ya. Bukan hanya untuk Garuda, Pak, tetapi untuk Indonesia. Bahwa benar-benar airline Indonesia adalah salah satu dari 7 airline di dunia yang punya predikat bintang 5. Pak Emir, terima kasih sudah datang ke DPS To The Point. Terima kasih, Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Emir Sahsatar, mantan CEO Garuda Indonesia.